Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News. Pemirsa, ratusan rumah di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir ketinggian air mencapai 1 meter. Beginilah suasana permukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan, saat ini kita sudah bersama dengan Helmi Sajangbati di sana. Assalamualaikum, selamat malam Helmi. Ya Helmi, bagaimana situasi terkini di wilayah Mampang, tempat Anda melaporkan? Baik, Gede dan pemirsa ICTV, bisa saya sampaikan saat ini saya berada di pemukiman Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan. Sejak hujan sehabis Isya, sekitar pukul 19.30, ketinggian air di lokasi ini mencapai 1 meter. Banjir yang terjadi selain karena hujan deras juga disebabkan karena luapan aliran Kali Mampang yang berada tidak jauh dari lokasi pemukiman warga. Begitu. Gede. Iya, Helmi, di tempat Anda melaporkan saat ini apakah masih hujan? Iya, untuk saat ini kondisi di kawasan Pondokarya di Mampang ini sedang hujan begitu, tapi tidak begitu deras. Masih gerimis ya sepertinya. Siap, betul. Ini lokasi Anda ini, jika Anda prediksi berapa ketinggian banjir, Helmi? Di pemukiman Pondokarya sendiri, kalau di bagian area depan, memang ketinggian air hanya sekitar 1 meter. Tapi kalau kita telusur lebih dalam ke dalam wilayah pemukiman Pondokarya ini, banjir bisa sampai 1,5 meter. Karena semakin ke arah dalam, kontur tanah di pemukiman Pondokarya ini makin merendah, begitu Gede. Jadi tempat Anda melaporkan saat ini menjadi salah satu tempat yang cukup tinggi begitu ya, semakin maju akan semakin rendah. Helmi, apakah Anda bisa mewawancara beberapa warga di sana terkait dengan kondisi rumah mereka, apa saja yang dibutuhkan untuk melewati banjir hingga malam ini? Apakah Anda bisa menemukan warga di sana yang bisa Anda wawancara? Untuk Silakan. saat ini memang warga lebih memilih bertahan di lantai 2 yang sudah berada dalam rumah. Sementara warga yang hendak baru pulang ingin masuk ke pemukiman sini itu tidak bisa dan memilih untuk mungkin bermalam di rumah kerabat seperti itu, karena air yang cukup tinggi ditambah derasnya arus luapan aliran Kali Mampang ini cukup berbahaya begitu ya kalau untuk diterobos coba masuk ke dalam begitu. Iya, Helmi, ini wilayah Mampang ini kan jadi salah satu langganan banjir ya saat hujan intensitas tinggi. Apakah ini memang lokasi yang cukup dekat dengan sungai begitu sehingga membuat wilayah ini kerap terjadi banjir? Ya, Gede dan pemirsa, kalau kawasan pemukiman Pondokarya ini memang lokasinya bersebelahan persis dengan aliran Kali Mampang. Aliran Kali Mampang sendiri kerap meluap, baik itu karena hujan deras ataupun karena kiriman dari hulu sungai di kawasan Bogor, Jakarta Barat. Itu, Gede. Hingga saat ini apakah ada langkah-langkah dari warga yang dilakukan untuk mengamankan barang-barang mereka termasuk kendaraan atau mobil? Karena saya lihat di belakang Anda itu juga terlihat ada mobil-mobil yang diparkir. Ya, betul sekali Gede. Bisa saya sampaikan bahwa warga juga saat ini sudah beberapa warga, tidak seluruhnya, beberapa warga sudah berusaha memindahkan kendaraannya ke badan jalan Kapten Tendean begitu, untuk mencegah agar kendaraan tidak terendam banjir. Dan saat ini juga beberapa petugas gabungan baik dari Satpol PP,
dinas pemadam kebakaran, terus dari Brimob juga sudah berjaga di lokasi begitu. Iya, jika Anda berkesempatan untuk mewawancarai warga maupun petugas, Anda bisa melakukan hal itu, Helmi. Baik, Gede, mungkin bisa saya sampaikan karena ini hujan cukup deras begitu, dengan keterbatasan alat saya tidak bisa untuk coba berkomunikasi dengan warga untuk live di iNews seperti itu, Gede. Iya, baik Helmi. Kita akan terus memantau bagaimana situasi di wilayah Mampang. Untuk lokasi-lokasi, apakah sudah ada lokasi yang disiapkan untuk digunakan oleh warga yang ingin mengungsi atau dievakuasi? Ya, tadi sempat saya mewawancarai salah satu warga. Dia memang ingin pulang ke rumahnya yang berada di dalam komplek Pondok Karya ini, tapi dia menunggu perahu karet. Tapi untuk hingga saat ini, belum ada tampak perahu karet ataupun posko yang disediakan petugas untuk seandainya ada warga yang dievakuasi dari rumahnya. Ya, artinya warga hingga saat ini membutuhkan perahu karet ya untuk menjangkau keluarga mereka di lokasi yang terendam banjir, begitu ya? Betul sekali, Gede. Dan Gede bisa saya sampaikan, di samping pemukiman Pondok Karya ini, luapan aliran Kali Mampang juga merendam badan jalan Kapten Tendean, sehingga cukup membuat kemacetan parah di sekitar Jalan Tendean. Kalau saya di depan saya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Helmi Sajangbati atas informasi Anda. Selalu waspada di sana dan kami terus menanti informasi terbaru dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dan kini kita akan menyapa rekan kami yang ada di kawasan Rasuna Said Kuningan. Ada rekan Hamzah Sibuan di sana. Hamzah. Iya, Hamzah, bagaimana situasi terkini di kawasan Kuningan? Ya pemirsa, saat ini kondisi air yang menggenangi ruas jalan Rasuna Said menuju ke jalan Hos Cokro Aminoto ini menurut pantauan kami dibandingkan dengan sekitaran pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah mulai surut, di mana hujan memang ini sudah mulai reda jika dibandingkan dengan pada pukul 9:30 tadi, namun memang hujan masih terus mengguyur kawasan Jakarta dengan intensitas sedang. Dan menurut pantauan kami ini antrian kendaraan yang terjadi di Jalan Rasuna Said ini masih terus memanjang jika melihat dari jarak air yang menggenangi kawasan Rasuna Said ini. Perkiraan panjang antrian dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini sepanjang 500 meter, di mana hal ini memang diakibatkan karena air yang menggenangi ruas jalan Rasuna Said, tepatnya di bawah stasiun LRT Setiabudi, ini memang cukup tinggi. Jika dapat kami gambarkan, ini ketinggian air sempat menyentuh perkiraan 30 hingga 40 cm, namun saat ini memang sudah lebih baik dan sudah lebih surut. Karena kami tadi sudah melihat bahwa beberapa petugas juga ini mencoba untuk mengatur irigasi yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said, sehingga air yang menggenangi ruas jalan sudah mulai masuk ke dalam saluran air. Dan para petugas ini juga sejak tadi mengatur arus lalu lintas dengan menutup salah satu lajur, yaitu lajur paling kiri dari jalan ruas Rasuna Said menuju ke arah Cokro Aminoto. Ini dikarenakan memang adanya kemiringan jalan, jadi lajur sebelah kanan ini memang lebih tinggi sehingga kendaraan ini lebih aman untuk melaju di lajur paling kanan. Jika bisa dilihat di layar televisi Anda, ini memang petugas sedang mengatur dengan menutup lajur paling kiri dan mengarahkan semua kendaraan untuk mengambil lajur paling kanan untuk menjadi upaya pencegahan agar air tidak masuk ke dalam mesin kendaraan dan
yang nantinya akan mengakibatkan kendaraan mogok dan macet yang lebih parah. Hingga saat ini kami lihat bahwa kendaraan roda 2 ini sudah juga bisa berjalan dengan menyalakan mesin. Karena sebelumnya ketika tadi air sedang berada di ketinggian 30 hingga 40 cm perkiraan kami, banyak pengendara kendaraan roda 2 memilih untuk mematikan mesin motor. Kemudian mendorong motornya agar tetap aman dan air tidak masuk ke dalam mesin yang mengakibatkan kendaraan menjadi mogok dan menghambat arus lalu lintas yang ada di Jalan Rasuna Said menuju ke arah Jalan Hos Cokroaminoto dan menuju ke daerah Jakarta Pusat. Jika dapat kami gambarkan kondisi saat ini, pemirsa, bahwa petugas ini sudah mulai bertambah. Jika tadi kami hanya melihat bahwa ada beberapa petugas Satpol PP, kami sempat melihat bahwa tadi sudah ada warga yang juga ikut membantu mengatur lalu lintas. Kemudian kami juga sempat melihat ada damkar yang hadir untuk membantu menangani antrian kendaraan dan genangan air yang terjadi di jalan ruas Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan dan juga stasiun LRT Setiabudi. Dan saat ini genangan air sudah kembali surut dan hujan yang mengguyur di daerah Kuningan, Jakarta Selatan ini sudah lebih reda jika dibandingkan dengan pada pukul 21.30 saat kami memantau ketika air yang menggenangi Jalan Rasuna Said ini sedang tinggi-tingginya. Dan nantinya kami juga akan menantikan upaya dari para petugas apakah nantinya lajur paling kiri yang tergenang paling dalam di Jalan Rasuna Said ini apakah akan segera dibuka agar lalu lintas kembali berjalan normal. Kami akan menunggu, dan jika dapat kami informasikan ini kendaraan transportasi umum khususnya Transjakarta ini juga masih terus beroperasi untuk warga Jakarta yang ingin melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Namun memang operasional dari Transjakarta ini juga sempat terhambat ataupun sempat ada antrian dari beberapa bis Transjakarta dikarenakan lajur Transjakarta yang walaupun sudah berada di paling kanan ini tetap tergenang air yang ada di Jalan Rasuna Said. Nantinya kami juga akan terus mengupdate apakah akan ada upaya dari Pemprov Jakarta untuk menangani keseluruhan genangan air yang terjadi di Jalan Rasuna Said, khususnya yang mengarah ke Hos Cokroaminoto. Kembali ke studio, Gede. Baik, terima kasih Hamzah atas informasi Anda. Kalau kita lihat curah hujan masih cukup tinggi, ini kita akan terus memantau kondisi di kawasan Kuningan, tempat Anda melaporkan saat ini. Terima kasih. Dan pemirsa, saat lagi Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini.